ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah afian. Khadarat Nabi Al-Fatihah. Amin. Kemarin udah kan masalah furud wudu ya. Furud itu yang diwajibkan wudu itu ada 6 ya. Awalnya niatnya itu posisinya pas basuh muka. Jadi bareng 2 itu, niat sama membasuh muka. Yang ketiga ini tak ulangi lagi. Yang ketiga adalah membasuh tangan ya. Semuanya. Yang keempat ya minimal sampai 1 hasta ya, sampai pergelangan ini. Kalau lebih afdal. Sini enggak apa. Afdal. Kelima adalah ketiga keempat adalah ngusap dengan air sebagian dari rambut walaupun 1 ya. Yang kelima adalah mencuci membasuh kaki sampai semata kaki ke bawah, dari mata kaki ke bawah itu minimal ya. Jadi sunnah semua kalau dilebihin ya. Tadi dilebihin rambut sunnah ya. Nah, banyak sunnah-sunnah wudu seperti kuping ya, sunnah-sunnahnya itu ya, nggak wajib, yang wajib 6 tadi ya. Yang ke-6 tartib. Ya, sunnah-sunnahnya banyak, kuping. Terus kumur. Kumur itu ada 2 sunnahnya, memasukkan air itu sunnah, tapi kalau itu telan lagi kan nggak sunnah. Sunnahnya dikeluarin lagi. Terus memasukkan air ke hidung, mengeluarkan lagi, itu namanya sunnah istisyak sama istinsar. Terus banyak sunnah-sunnah wudu. Terus menghadap kiblat ya. Terus 3 kali di dalam beberapa wudu, furudul wudu seperti tangan, muka, kaki, itu 3 kali. Yang sunnah di dalam sunnah juga 3 kali, seperti kuping 3 kali ya, seperti itu. Masih banyak nanti sunnah-sunnahnya ya. Jongkok ya, duduk, sunnahnya duduk jongkok ya, menghadap kiblat, duduk jongkok, seperti itu. Kita sekarang masuk syaratnya wudu. Jadi ente boleh wudu itu kalau sudah 3 dikategorikan wudu ya, itu ada 8. Jadi kalau 8 ini nggak ada pada diri ente, wudunya nggak sah. Yang pertama ente harus orang Islam ya. Nah, syaratnya wudu. Nah, yang kedua ente udah tamyiz itu udah paham. Itu sekakaknya Umar itu 7-8 tahun itu udah tamyiz walaupun belum baligh. Jadi dari anak kecil, bayi, tamyiz baru baligh itu udah diwajibkan. Ini tamyiz saja udah boleh. Yang ketiga adalah bersih. Ente kalau yang perempuan dari haid dan nifas, haid itu darah yang keluar setiap bulan untuk perempuan ya. Nanti kita bahas lagi masalah haid. Kedua nifas, darah bersih dari darah melahirkan, itu namanya darah melahirkan nifas ya. Kalau bulan itu datang bulan perempuan itu namanya haid, darah haid. Terus bersih dulu amma yamna'u wusulul ma. Ente kalau wudu itu harus tahu badan ente itu nggak ada catnya, nggak ada yang nempel-nempel najis, sudah bersih, sudah jelas, baru mulai wudu. Kalau ada tai atau ada cat atau ada yang air itu nggak bisa nyampe ke itu, ke kulit, itu harus dibersihin dulu, kalau nggak sah wudunya ya. Ini syaratnya semuanya ya yang sampai. Tapi kalau catnya itu ada di sini, cat kan dengan najis, cat ya yang najis tapi nggak masuk air seperti di sini, itu nggak apa-apa. Yang penting kena wudu itu harus sudah bersih dari bahan-bahan yang nggak bisa ngeresep air. Ini syaratnya. Nanti tak ulang lagi ya. Wa an la yakunu alal adu ma yughayyirul ma wal ilm bi fariḍah. Tidak ada di dalam anggota badan yang kena wudu, tangan, muka dan lain sebagainya itu tidak berubah ya. Allah ya ma yamna'ul usul al-ma. Tidak ada yang menghalangi air ngeresep ke kulit ya. Wa alla yakunu 'alal udhu ma yughayyirul ma' wal ilm bi fariḍah. Itu tadi ya, tidak menjadikan air itu berubah. Kalau bisa meresep tapi airnya berubah tetap nggak boleh ya. Pokoknya air harus meresep ke semuanya. Itu harus. Yang terusannya ente harus tahu kalau wudu ini yang wajibnya itu 6 tadi itu harus tahu. Nah, kalau ente nggak tahu tangan itu wajib ente basuh, ente anggap sunnah, kuping yang sunnah ente anggap wajib, itu ente keluar dari syarat, berarti wudunya nggak sah. Ini penting banget, paling banget.
Nanti wudu diulang-ulang terus ya. Wa an la ya'taqidu fardhan. Nah, ini tadi yang barusan tak terangin. Dan jangan ente menganggap yang wajib itu ya, yang wajib itu wa an la ya'taqid, tidak boleh orang wudu itu punya sangkaan, berprasangka, berkeyakinan bahwa yang wajib itu sunnah. Basuh muka itu sunnah, itu nggak boleh. Ente harus yakin basuh muka itu wajib, tangan wajib, kaki nggak wajib, sebagian apa? Rambut wajib dan sebagainya, itu yang 6 itu wajib, harus tahu. Ya, nggak boleh sunnah ente anggap wajib, wajib ente anggap sunnah, harus tahu semuanya. Terus pakainya harus air suci. Kalau airnya itu nggak suci, suci dan mensucikan. Ya, jadi air yang dipakai apa? Suci dan mensucikan. Kalau suci mensucikan namanya tohur. Tohirun mutohir atau tohur. Kalau suci doang itu namanya nggak bisa untuk mensucikan, seperti air teh, air kopi, air susu itu kan suci. Tapi nggak bisa buat wudu, berarti tidak bisa buat mensucikan. Tohir, mutohar atau tohur. Wa yashtaritu li da'imin al-hadas kasalsal baul wal ente harus meyakinkan enggak ada ciprat-cipratan kencing dan lain sebagainya di dalam pakaian ente, ya. Terus ma'amrul mawalah wa dukhulul waqt. Terus ente wudu ya, itu untuk masuknya waktu, ya. Mualah wa dukhulul waqt, dan udah masuk waktunya, ya. Tahu maksudnya waktunya tangan itu habis, muka dan lain sebagainya. Paham ya? Itu syarat-syaratnya wudu ada 8. Gampang banget. Tapi kalau dibiarin nggak paham, akhirnya wudunya kesian kan? Batalah. Habis itu doanya wudu ini dibaca ini ya, yang 6 ini, halaman 6. Diulangin ya, ntar tak cek. Setelah wudu selesai menghadap kiblat, baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu aja cukup, tapi kalau ditambahi lebih afdal. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Udah selesai itu, disunahkan lagi waktu itu sudah mau menghadap kiblat, sudah pakai baju, sudah mau berjalan ke masjid atau ke tempat sholat, suruh baca inna anzalna sampai selesai surat inna anzalna 3 kali. Itu fadilahnya banyak banget, sampai dibuka 8 pintu langit, 8 pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ini keterangannya ya, dibuka pintu-pintu langit. Jadi ente doa apa aja diterima. Ini pentingnya wudu. Ya, jadi kalau wudunya itu udah nggak beres, nggak benar, nggak sah, sholatnya nggak sah, semuanya nggak sah ya. Sebab sholat itu inti agama. Ya, sementara ini dulu kurang enak dan kurang sehat. Insya Allah bermanfaat ya. Yang penting kita sudah membaca sedikit banyak. Nanti insya Allah kita ulangi lagi ya. Yang penting ini dasarnya dulu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana min tullahi tabarakal ma'atat wa kana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu fi kulli lahzatin abada adhal ghayru tanafsizna tarshim dat kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.